Halo Cuan Troopers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu di tengah pandemi dan semakin semangat trading bersama Sukor Sekuritas dan menghasilkan profit yang lebih maksimal. Hari ini bersama saya Wilson Stompul sebagai Technical Analyst dari Sukor Sekuritas dalam acara Stock Weekly Dose. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pergerakan market di minggu yang lalu dan juga bagaimana pergerakan market di minggu ini. Kita akan melihat katalis-katalis apa dan juga saham-saham apa yang menarik untuk kita cermati dan kita tradingkan pada minggu ini. Oke, Cuan Troopers, langsung saja. Yang pertama, pada hari Jumat yang lalu, IHSG ditutup melemah sebesar minus 0,21% dari harga 5.822 menjadi 5.810. Pelemahan dipimpin oleh sektor yang pertama agri, yang kemarin itu melemah sekitar minus 2,4% dikarenakan sentimen bahwa akan dikenakan tarif progresif untuk ekspor. Yang kedua, sektor infrastruktur itu kemarin minus 0,54%. Nah, Cuan Troopers, namun secara mingguan IHSG itu ditutup menguat sebesar 0,47% dari harga 5.783 menjadi 5.810 dikarenakan oleh beberapa katalis positif, yaitu adalah yang pertama, itu perkembangan stimulus di Amerika Serikat. Meski Partai Republik dan Demokrat di Kongres belum mencapai kesepakatan, teman-teman, tentang bantuan baru untuk ekonomi AS, namun pemimpin mayoritas DPR, yaitu Steny Hoyer, dia mengatakan dalam beberapa hari ke depan itu akan segera diselesaikan. Yang kedua, harga komoditas. Nah, harga komoditas dunia ini cenderung mengalami tren yang positif, yaitu kenaikan. Coal sempat menyentuh level 72, harga minyak dunia menyentuh $46, dan CPO di atas level 3.350. Nomor 3, data inflasi. Nah, di November, inflasi itu tercatat sebesar 0,28%, yaitu kenaikannya sangat signifikan teman-teman dibandingkan pada bulan November, pada bulan Oktober maksud saya, sekitar 0,07%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa daya beli masyarakat itu mulai semakin naik lagi, terutama menyambut akhir tahun, menyambut Natal dan juga libur akhir tahun. Yang keempat, Purchasing Manufacture Index. Yang kita lihat di sini adalah dia mengalami kenaikan 50,6 di bulan November. Nah, angka ini menggambarkan bahwa manufacture sedang melakukan ekspansi, meskipun ekspansinya tidak begitu besar, tetapi itu pertanda baik bagi ekonomi kita. Bagaimana dengan katalis negatif? Selain katalis positif, kemarin juga ada katalis negatif di bursa kita, teman-teman, pada minggu yang lalu. Yang pertama itu adalah pada 30 November, IHSG sempat drop sampai minus 3,5%. Teman-teman, itu dikarenakan panic selling dari berita Gubernur Jakarta menarik rem darurat. Nah, waktu itu kejadiannya sempat chaos juga, dana asing sempat keluar 3,27 triliun, dan juga di situ profit taking terjadi. Waktu itu juga IHSG sedang berada di resisten, teman-teman, ditambah berita bahwa rem darurat seperti itu, meskipun sebenarnya berita itu tidak benar, teman-teman ya. Nah, setelah berita itu selesai keluar, kita minus 2,9%, pada keesokan harinya IHSG rebound kembali karena berita itu tidak benar, dan di market sekarang sudah cooling down pada waktu itu. Yang kedua, gubernur kita ya, Gubernur DKI Jakarta itu kena COVID, mendeklarasikan bahwa dia kena COVID pada 1 Desember. Nah, waktu itu meskipun gubernur sudah mengatakan dia COVID, IHSG tetap naik 2% waktu itu. Jadi ya, sentimen negatif, tetapi IHSG masih kuat, masih strong dan perkasa ditutup di angka 2%. Jadi ini sebuah ironi, tetapi kita di sini bisa menggambarkan bahwa betapa optimismenya dari investor kita terhadap bursa kita, teman-teman. Yang ketiga, rekor COVID. Nah, kita baru saja mencetak rekor baru, yaitu pada tanggal 2 Desember, yaitu penambahan kasus baru per hari itu sekitar 8.369 pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi terhadap IHSG? IHSG masih naik, teman-teman, sekitar 1,56%. Jadi ini benar-benar luar biasa ya, di mana ada sentimen negatif, tetapi kita tetap positif. Jadi ya, beberapa katalis-katalis ini dari katalis positif, katalis negatif, kita bisa menyimpulkan pada bulan November ini, Windows dressing itu yang benar-benar terasa, seperti itu, teman-teman. Bagaimana dan performa dari mingguan untuk sektor-sektor di IHSG, teman-teman? Nah, kalau kita lihat di sini ya, yaitu sektor mining yang pertama mencatatkan kenaikan yang paling tertinggi, yaitu 4,77%. Yang kedua itu ada sektor agri sebesar 4,74%. Ini dikarenakan didorong oleh harga komoditas tadi, teman-teman, yang naik ya.
seperti coal dan juga CPO yang mengalami peningkatan pada minggu yang lalu. Bagaimana dengan sektor yang lagging, yang laggard, yang tertinggal dari sektor yang lain? Itu yang pertama ada sektor infrastruktur. Ya, infrastruktur itu selama mingguan ini dia minus 3,12%. Jadi masih benar-benar tertinggal jauh. Dan yang kedua ada sektor consumer. Sektor consumer ini minus 0,69%. Nah, jadi kalau kita lihat di bulan Desember ini, sektor-sektor ini ada kemungkinan besar untuk kembali, untuk naik kembali, untuk mengejar ketertinggalan dari sektor sebelumnya, terutama sektor consumers, di mana kita akan menyambut akhir tahun, di mana sekarang maksud saya orang-orang sedang sibuk untuk mempersiapkan akhir tahun dan tingkat demand itu, tingkat permintaan terhadap barang-barang consumer itu semakin tinggi. Oke, cuan terupar sekarang kita melihat bagaimana prediksi IHSG dalam minggu ini. Secara teknikal, IHSG sedang mengetes resisten kuat di 5.826 dan ada candle hanging man di weekly chartnya, teman-teman. Jadi ini agak, kalau pola hanging man itu dalam teknik analisis adalah pola pembalikan arah seperti itu, sehingga berpotensi akan terjadi aksi profit taking terlebih dahulu, teman-teman ya. Tetapi menurut dari analisis saya, itu IHSG akan bergerak mix di range 5.725 sampai 5.895. Meskipun ada tekanan penjualan, tetapi kita masih bisa melihat sektor-sektor yang tertinggal yang akan rebound, dan juga sektor-sektor itu yang bisa kita tradingkan. Saham-sahamnya akan menarik untuk kita tradingkan, teman-teman. Bagaimana katalis positifnya untuk minggu ini maksud saya? Nah, untuk minggu ini, yang pertama tetap dari vaksin ya. Jadi vaksin ini perkembangannya udah sangat-sangat bagus. Terutama di Amerika nanti pada tanggal 10 Desember mereka akan melakukan pertemuan untuk memilih antara vaksin Pfizer 95% tingkat efektivitasnya dan juga Moderna 94%. Nah, jadi stimulus inilah, katalis inilah yang akan memperkuat kepercayaan investor, confidence investor terhadap bursa saham seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua Windows dressings. Jadi meskipun Windows dressings ini sebenarnya udah terasa dari bulan November, di mana saham-saham udah pada naik tinggi ya teman-teman, tapi akan berlanjut sampai bulan Desember. Nah, berdasarkan data historis, berdasarkan data yang kita lihat selama 20 tahun terakhir, IHSG itu selalu naik teman-teman ya. Jadi dari tahun ini 2020, 2019, 2018 sampai 2001 kemarin kita mengalami kenaikan di bulan Desember. Jadi memberikan kepercayaan lebih bagi investor untuk trading atau untuk masuk di bursa kita, seperti itu. Nah, Windows dressing ini juga tidak hanya dilakukan oleh perusahaan teman-temannya untuk mempercepat laporan keuangannya, tetapi juga dari manajer investasi, di mana manajer investasi akan memperbaiki kinerjanya dengan cara membuang itu perusahaan-perusahaan saham-saham yang berfundamental kurang baik dan menggantinya dengan saham-saham berfundamental baik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada peluang di saham-saham yang berfundamental baik untuk rebound pada bulan Desember ini. Yang ketiga juga tren inflasi. Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa tren inflasi pada bulan November itu 0,28 yang meningkat dari 0,07 pada bulan Oktober dan diprediksi akan naik kembali pada bulan Desember. Dikarenakan bulan Desember adalah bulan akhir tahun, menyambut Natal dan juga menyambut tahun baru, di mana orang-orang spend lebih banyak uang mereka untuk menikmati masa-masa liburan seperti itu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Insurpers ya, yaitu adalah rekomendasi saham. Nah, bagaimana dengan rekomendasi saham pada minggu ini? Tadi saya sempat bilang bahwa sektor yang tertinggal adalah sektor consumer dan juga sektor infrastructure. Nah, jadi kita akan berfokus pada dua sektor ini, di mana dua sektor ini memiliki fundamental yang kuat, tetapi harga sahamnya masih under value, teman-teman. Masih sangat layak untuk kita beli. Yang pertama dari sektor consumer. Nah, sektor consumer sini kita ada dua pilihan stock pick. Yang pertama adalah saham Unilever. Nah, saham Unilever ini kalau kita secara teknikal, dia membentuk pola falling wedge. Jadi dalam technical analysis, pola falling wedge itu dia seperti ini teman-temannya, turun. Nah, jadi dia sedang berada di support Unilever. Jadi kita bisa spekulasi buy di Unilever ini. Dan dia juga kalau dari sisi fundamentalnya, Unilever ini pendapatannya naik 0,31% di tengah pandemi. Jadi Unilever ini adalah saham defensif, di mana apapun yang terjadi di masyarakat, maupun dia corona atau nggak ada corona, tetap juga banyak orang yang akan membeli produk-produk Unilever karena dipakai setiap hari, teman-teman ya.
ya kita nggak mungkin dong nggak beli sabun seperti itu ya, atau deterjen segala macam. Jadi itu salah satu hal yang sangat positif dari bisnis consumer. Yang kedua, saham HM Sampurna, HMSP. Nah, saham HMSP ini sudah membentuk pola double bottom dan dia sudah break dari resistennya, teman-teman. Jadi saham HM Sampurna juga termasuk saham blue chips, teman-teman ya, yang sudah turun banyak ya dari awal tahun. Jadi kalau kita untuk masuk sekarang itu sangat-sangat tepat juga karena sektornya juga masih laggard dan juga fundamental HM Sampurna juga tergolong sangat bagus seperti itu, cukup bagus dibandingkan fundamental yang lain, perusahaan yang lain. Yang kedua, masih di sektor consumer, tapi ini adalah subsektor farmasi, teman-teman ya. Di sini kita merekomendasikan saham INAF, Indofarma. Jadi secara teknikal kalau kita lihat Indofarma ini dia sedang membentuk pola bullish pennant. Jadi ini ada second wave-nya bullish pennant seperti ini. Jadi dia itu sudah break dari bullish pennant-nya, resistance-nya, dan sekarang itu dia secara fundamental itu ada berita katalisnya itu adalah jarum suntik. Nah, jarum suntik itu untuk vaksin corona itu akan dihandle oleh Indofarma. Jadi ini akan mengcrack pendapatan dari Indofarma. Oke, selanjutnya kita ke sektor yang kedua, yaitulah sektor infrastruktur. Nah, sektor infrastruktur ini juga adalah sektor yang tertinggal, tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti, bahkan minus pada minggu yang lalu. Oke, jadi di sini kita ada dua pilihan saham. Sebenarnya tiga, teman-temannya, ada tiga pilihan saham. Yang pertama adalah saham Tower. Nah, Sarana Menara Nusantara. Jadi dia berhasil breakout dari flag-nya, teman-temannya, itu adalah scanning triangle, dan sekarang sedang testing support. Nah, kalau kita lihat dari fundamentalnya, sangat bagus. Jadi di sini fundamental dari Tower ini, dia mengalami pendapatan yang naik sebesar 19,3% di 9 bulan pertama tahun 2020. Dan juga kemarin dia baru selesai beli 1.600 tower, menara dari Excel, teman-teman. Yang kedua, itu ada saham Telkom, teman-temannya. Jadi dia sudah membentuk pola double bottom. Jadi double bottom itu singkatnya itu teman-temannya dia berbentuk W seperti ini. Jadi dia rendah di sini, dia udah break dari resistance-nya, dan sekarang sudah mengetes supportnya, teman-teman ya. Jadi ini sangat menarik secara teknikal. Dan juga Telkom ini fundamentalnya sangat bagus juga, mengalami pendapatannya juga naik meskipun tipis di 9 bulan 2020 ini, teman-teman. Jadi siapa yang nggak pakai internet coba di masa pandemi kayak gini? Ya kayak orang-orang pasti pada semuanya WFA gitu kan, atau school from home segala macam. Jadi ya Telkom mengalami kenaikan meskipun tipis. Ini diprediksi pada akhir tahun ini akan marginnya semakin lebar, teman-teman, semakin besar. Yang ketiga itu ada saham Pegas, perusahaan gas negara. Jadi perusahaan gas negara ini adalah perusahaan dari BUMN, teman-teman ya. Jadi ya kita tahu proyek-proyeknya banyak banget, dan kemarin itu dia baru mendapatkan negara baru mendapatkan kontrak gas sebesar 16,24 triliun, which is ini sangat bagus untuk perusahaan gas negara juga, Pegas, teman-teman ya, secara fundamental. Nah, bagaimana secara teknikal? Secara teknikal dia sedang membentuk pola cup and handle. Jadi cup and handle itu seperti kalau kita lihat cangkir, teman-temannya, jadi cangkir dan ada handle-nya. Nah, di situ dia sudah breakout dari handle-nya dan sedang testing support seperti itu, teman-teman. Jadi ya sangat menarik bagi kita untuk masuk juga di saham Pegas ini. Dan kita tahu saham ini juga sudah tertinggal, sudah turun jauh dari akhir tahun. Oke, Centroopers, tadi itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita tadi sudah membahas bagaimana pergerakan market pada minggu yang lalu dan juga sentimen-sentimen apa yang terjadi pada minggu lalu. Dan juga kita membahas bagaimana prediksi IHSG pada minggu ini, katalis-katalis apa yang akan menggerakkan IHSG, dan tidak kalah menarik dan penting adalah rekomendasi saham. Saham apa yang bisa kita tradingkan pada minggu ini untuk meraih cuan yang lebih maksimal, cuan troopers. Happy trading, cuan troopers. Bye-bye.